Oke, kembali lagi bersama saya Wati Putri Susila Simanjuntak dari Prodi Robotika dengan NIM 4222001032. Di sini saya akan menjelaskan Cloud Robotics atau robotika awan adalah bidang robotika yang mencoba menggunakan teknologi awan seperti komputasi awan, penyimpanan awan, dan teknologi internet lainnya yang berpusat pada manfaat infrastruktur terkonvergensi dan layanan bersama untuk robotika. Cloud Robotics, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur, challenge, and application-nya. Sistem robotik telah membawa dampak sosial yang signifikan bagi kehidupan manusia selama beberapa dekade terakhir ini. Misalnya robot industri, terutama robot manipulator, telah banyak digunakan di pabrik untuk melakukan tugas yang membosankan dan berulang-ulang, atau juga berbahaya seperti perakitan, pengecatan, pengemasan, dan juga pengawasan. Di sini ada challenge network kit robotics atau tantangan dalam robotika jaringan. Robotika jaringan terutama sistem multi robot seperti yang di yang ada pada gambar ini. Tim robot saling berhubungan dengan jaringan komunikasi untuk menyelesaikan tugas secara kolaboratif dan mendistribusikan beban kerja penggerak, komunikasi, dan komputasi di antara sekelompok robot yang berpartisipasi. Di sini ada resource constraint atau batasan sumber daya. Meskipun robot dapat berbagi beban kerja komputasi dengan unit lainnya dalam formasi, efektivitas keseluruhan jaringan robot dibatasi oleh pengumpulan sumber daya masing-masing robot, termasuk komputer onboard atau unit komputasi tertanam, memori, dan ruang penyimpanan. Ada juga information and learning constraint atau kendala informasi dan pembelajaran. Jumlah informasi yang dapat diakses robot dibatasi oleh kekuatan pemrosesan, ruang penyimpanan, dan jumlah serta jenis sensor yang dibawanya. Robotika jaringan memungkinkan berbagi informasi di antara robot yang terhubung oleh jaringan komunikasi sehingga tugas global dapat diselesaikan atau dihitung secara kooperatif menggunakan seluruh jaringan. Dan yang ketiga ada communication constraint atau kendala komunikasi. Protokol umum untuk komunikasi mesin ke mesin atau M2M termasuk perutian proaktif yang melibatkan pertukaran pesan secara berkala, sehingga rute ke setiap tujuan yang mungkin dalam jaringan dipertahankan, dan perutian ad hoc yang membentuk rute dinamis ke node tujuan hanya ketika ada pesan yang akan dikirimkan. Dan yang terakhir, from networked robotics to cloud robotics, atau dari robotika jaringan ke robotika cloud atau arah robotika awan. Robotika jaringan dapat dianggap sebagai langkah evolusioner menuju robotika cloud, yaitu robotika jaringan yang berkemampuan cloud yang memanfaatkan teknologi komputasi awan yang muncul untuk mengubah robotika jaringan ini. Tujuan desain adalah untuk mengatasi keterbatasan robotika jaringan dengan sumber daya elastis yang ditawarkan oleh infrastruktur cloud di mana-mana. Nah, ini adalah cloud robotics atau robotika awan. Di sini ada sistem arsitekturnya. Sistem arsitekturnya di sini adalah kita bisa melihat di gambar ini robot saling terhubung melalui komunikasi M2M atau M2C, berbagi sumber dayanya dan mengakses sumber daya cold jarak jauh. Saya mengilustrasikan arsitektur sistem untuk robotika cold yang
saya usulkan, arsitektur diatur dalam dua tingkatan. Ini ada dua yang saling melengkapi, tingkat mesin ke mesin atau M2M dan tingkat mesin ke cloud. Dan yang kedua di sini ada mesin ke mesin to mesin dan mesin to cloud. Communication arsitektur. Robotika dalam jaringan dapat berkomunikasi jika mereka berada dalam jangkauan komunikasi satu sama lain, dan dengan server cloud, jika robot berada dekat dengan titik akses infrastruktur cloud, jaringan komunikasi M2M nirkabel dapat dibentuk oleh robot yang bekerja satu sama lain untuk meruteken dan menyampaikan informasi. Saya menyebut robot atau titik akses sebagai node dalam jaringan M2M atau M2C. Dan yang ketiga ada Elastic Cold Computing Arsitektur atau arsitektur komputasi awan elastis. Robotika cold yang saya usulkan dibangun di atas kombinasi cold ad hoc yang dibentuk oleh sekelompok robotika berjaringan dan cold infrastruktur. Kombinasi unik ini menawarkan fleksibilitas luar biasa dalam merancang model komputasi yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Saya fokus pada 3 hal model komputasi elastis pada gambar ini. Model komputasi elastis untuk robotika cold ini, yang pertama ada berbasis peer, ada yang berbasis model proxy, dan yang terakhir ada model berbasis clone. Masing-masing model komputasi elastis ini menunjukkan ketahanan yang berbeda dalam koneksi jaringan, interoperabilitas, dan fleksibilitas. Bisa dilihat pada tabel ini, perbandingan model komputasi yang berbeda-beda ini. Oke, next. Di sini ada technical challenge atau tantangan teknisnya. Pada bagian ini saya membahas beberapa tantangan khusus dan pertimbangan penelitian dalam model komputasi elastis dan jaringan komunikasi M2M atau M2C. Yang pertama ada computation challenge. Salah satu manfaat utama dari robotika cold adalah kemampuan untuk memindahkan tugas komputasi yang intensif ke cold untuk dieksekusi. Namun keputusan untuk membongkar tugas tertentu ini memerlukan kerangka kerja terpadu yang dapat menangani daftar masalah yang kompleks. Yang pertama itu ada strategi pembongkaran harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah data yang dipertukarkan dan tenggat waktu penundaan untuk menyelesaikan tugas. Dan yang kedua adalah keputusan juga harus mempertimbangkan apakah lebih menguntungkan untuk menjalankan tugas dalam kelompok robot berjaringan mengingat adanya sumber daya code. Terakhir, dengan adanya kumpulan sumber daya code yang tersebar di berbagai pusat data, merupakan tantangan untuk mengalokasikan mesin virtual secara optimal untuk menjalankan tugas yang diturunkan dan mengelola migrasi VM langsung. Dengan menggunakan hasil yang ini, pada gambar ini, kita dapat menentukan wilayah operasional yang optimal kedua model eksekusi hanya dengan membandingkan penggunaan energi untuk tugas tertentu. Misalnya, wilayah eksekusi tugas optimal diilustrasikan ini, kita bisa lihat di sini ya. 4 daerah operasional yang optimal dipisahkan oleh sebuah garis kemiringan sesuai dengan tingkat konsumsi data yang efektif pada grafik. Pada grafik ini, N sama dengan 25. Oke, yang kedua ada communication challenge atau tantangan komunikasi. Seperti yang saya bahas pada bagian sebelumnya, pilihan eksekusi mandiri atau cloud tergantung pada sensitivitas penundaan tugas.
Penundaan komunikasi yang diperkenalkan dalam mengirimkan permintaan komputasi ke cloud harus diperhitungkan dalam keputusan. Selain itu, pembongkaran tugas biasanya ke tetangga langsung atau ke cloud. Oleh karena itu, dalam kasus terburuknya, waktu yang dibutuhkan untuk komunikasi M2C adalah M logaritma M. Bisa kita lihat di sini, tabel yang ini. Untuk penundaan kasus terburuk dalam setiap model komputasi, untuk model berbasis rekan, penundaan komunikasi. Dan yang ketiga ada optimization framework. Saya telah mempertimbangkan skenario sederhana dari eksekusi tugas yang berdiri sendiri versus code secara umum. Keputusan pembongkaran tugas harus dibuat di antara tiga strategi eksekusi termasuk eksekusi mandiri oleh robot individu. Yang kedua ada eksekusi kolaboratif oleh kelompok robot berjaringan. Dan yang terakhir eksekusi awan. Yang keempat di sini ada security challenge atau tantangan keamanan. Masalah kepercayaan dan keamanan memang pertimbangan utama dalam robotika code. Secara khusus juga solusi saya menghadapi dua tantangan keamanan utama dikarenakan implementasi code-nya. Kita lanjut ke robotic application atau aplikasi robotik. Aplikasi robot masa depan akan mendapat manfaat dari robotika code yang memberikan keuntungan berikut. Ini. Yang pertama itu adalah kemampuan untuk memindahkan tugas komputasi intensif ke cloud, robot ke cloud. Dan yang kedua, akses ke sejumlah besar data. Yang ketiga, akses ke pengetahuan bersama dan keterampilan baru. Di sini ada SLAM atau membanting. SLAM mengacu pada teknik robot atau kendaraan otonom untuk membangun peta lingkungan tanpa pengetahuan a priori dan secara bersamaan melokalisasi dirinya di lingkungan yang tidak diketahui. SLAM berbasis visi dan SLAM kooperatif juga. Keduanya intensif data dan intensif komputasi. Dan yang kedua di sini ada grasping atau tamak. Genggaman robot telah menjadi topik penelitian aktif selama beberapa dekade. Jika model 3D lengkap dengan objek diketahui dengan tepat, maka berbagai metode dapat diterapkan dalam sintesis genggaman. Dan yang ketiga ada navigation atau navigasi. Navigasi robotik mengacu pada aktivitas robot untuk menentukan posisinya sendiri, sehubungan dengan referensi tertentu dan kemungkinan merencanakan jalur untuk mencapai lokasi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Saya telah mengusulkan arsitektur robotika cloud untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh robot jaringan saat ini. Robotika cloud memungkinkan robot untuk berbagi sumber daya komputasi, informasi, dan data satu sama lain. Dan untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan baru yang dipelajari sendiri, ini membuka paradigma baru dalam robotika yang saya yakini mengarah pada perkembangan masa depan yang menarik. Hal ini memungkinkan penyebaran robot murah dengan gaya komputasi rendah dan kebutuhan memori dengan memanfaatkan jaringan komunikasi dan sumber daya komputasi elastis yang ditawarkan oleh infrastruktur cloud. Aplikasi yang dapat mengambil manfaat dari pendekatan robotika cloud sangat banyak dan mencakup SLAM, menggenggam navigasi, dan banyak lainnya yang belum kita bahas seperti pemantauan cuaca, deteksi infusi, dan pengawasan dan kontrol formasi. Baiklah, sampai di situ penjelasan saya dalam video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan.